Oh, macam-macam aja. Iya, kita berdoakan minuman ini selama dalam perjalanan di atas jalan. Dan baru ini adalah tingkatan yaitu dan baru kita dengan nama makanan yang orang-orang di Jawa Barat ini yang namanya dongos ya, adalah dari chicken beras dan dicampur dengan santan dan parutannya, kemudian dicetak dengan cetakan khusus. Kemudian kalau dilahaikan disebutnya adalah yang pancong ya, kalau di Surabaya adalah surangi. Nah, kita tadi berangkat dari alun-alun bagian selatan, jalan-jalan Kaum, kemudian sekarang kita berada di Jalan Kanci. Di depan ada kompleks bangunan pertokoan yang mana dulunya ini adalah merupakan sebuah kompleks penjara yang dibangun oleh Belanda. Nah, di sini Bapak perhatikan dari lorong ini masuk ke dalam ada bangunan tuh seperti kamar ya. Ada pintunya, ada jendelanya. Itu adalah salah satu sel penjara Banci nomor 5 yang sengaja disisakan karena ini dulunya pernah dihuni oleh Insinyur Soekarno ya. Jadi Soekarno sebelum jadi presiden ini karena tinggal di ruangan kecil tersebut. Iya, lagi ini sebuah komplek penjara ya, dikelilingi oleh benteng-benteng begini, kemudian tiap sudut-sudutnya ada menara pengawasnya ya. Ini adalah salah satu bekas menara pengawas penjara Banci yang pernah jadi digunakan di belakang. Kemudian tidak jauh dari komplek ini, sebelah kanan kita lihat ada pintu gerbang warna merah dan juga kuning dan juga lampu lampion ya. Inilah salah satu masjid asli yang Bandung, namanya Masjid Al-Intizam. Ini ada jembatan yang mana di bawahnya mengalir sungai Sukabumi ya, mengalir dari utara ke selatan. Ya. Kemudian kita akan melewati ini namanya adalah Jalan Braga ya. Jalan Braga ini pada awalnya ini adalah merupakan sebuah jalan pintas. Oh, itu na yang melanjutkan pengangkutan kopi yang ditumpukan di ujung jalan ini yang berpotongan dengan jalan Asia Afrika yang dulu Jalan Raya Pos yang kepada sebuah gudang ya. Di Jalan Braga ini kita lihat juga ya dipajang lukisan-lukisan karya-karya para seniman-seniman dan juga ini adalah merupakan bekas bangunan toko-toko. Ini kayaknya. Bangunan Iya, toko yang Belanda ya. Daya tariknya Jalan Braga ini. Di sebelah kanan ada sebuah restoran yang dibangun pada tahun 1923. Dulu namanya adalah Maison de Origin ya, atau sekarang namanya Braga Perme ya, di sebelah kanan kita. Kemudian di sini juga ada sebuah bangunan yang mana bangunannya merupakan Iya, di depan kita akan melewati sebuah arsitektur
yang merupakan sebuah terowongan di mana di atasnya adalah merupakan lintasan rel kereta api, ya. Di bawahnya ada lintasan jalan raya dan juga aliran sungai Cikapundung. Nah ini area ini disebutnya dalam bahasa Latin itu adalah viaduk, ya. Ini yang suka nonton preman pensiun, ya. Di sini satu lokasinya yang sering dipergunakan, ya, sama si air ini, ya, sebelah kiri ini. Kemudian kita lihat di depannya kantornya kereta api Indonesia Kota Bandung, dipajang salah satu lokomotif yang dulu pernah membawa gerbong-gerbong kereta api dari Batavia masuk ke Bandung. Kemudian kita ini namanya adalah Jalan Perintis Kemerdekaan. Kenapa disebut Perintis Kemerdekaan? Hubungannya adalah dengan bangunan yang ada di sebelah kiri kita, ya. Ini adalah sekarang merupakan gedung Indonesia Menggugat, ya. Dulunya adalah merupakan gedung pengadilan yang mana Soekarno dan rekan-rekannya disidangkan di gedung tersebut. Itu gedungnya. Kemudian bangunan di sebelah kiri, ya, adalah salah satu karyanya Leluhur Sumatera, merupakan gedung tempat ibadah umat Kristen Protestan, namanya Gereja Betel. Kemudian di sebelah kanan ada sebuah taman, di tengah-tengahnya ada patung Ibu Dewi Sartika, ya. Ini namanya adalah Taman Ibu Dewi Sartika, dan merupakan taman yang pertama kali dibuat di Bandung. Kemudian bangunan yang di sebelah kanan ini dulunya adalah milik seorang juragan kopi orang Belanda, ya. Dan sekarang ini adalah merupakan Wali Kota Bandung, merupakan kantornya dari Wali Kota Bandung yang sekarang dijabat oleh Kang Yana Mulyana. Ya, kita ini adalah saat ini berada di jalan nama seorang raja Cina dari kerajaan Pajajaran, ya. Namanya diberikan di sini, yaitu Jalan Wastu Kencana. Ya, di sebelah kanan ini ada sebuah rumah besar, ya, yang mananya dulunya ini adalah merupakan salah satu rumah seorang juragan kopi orang Belanda, ya. Dulu di rumahnya ini, dan sekarang dijadikan sebagai rumah dinasnya dari Panglima Pedang Siliwangi. Besar. Kemudian di depan, di tengah persimpangan ini ada taman. Di tengah-tengahnya ada titik monumen, merupakan kerjasama antara dua kota Bandung dengan salah satu kota di Jerman, ya, namanya kota Braunschweig. Kemudian kita masuk dari arah barat. Ini adalah jalan RI Marta Dinata. Sekarang ini adalah nama Jalan Pokok, dan zaman Belanda ini disebutnya adalah Lorostak. Kemudian di persimpangan berikutnya kita akan mengarah ke utara, ya. Kita akan belok ke kiri. Nah, sekarang kita ini mengarah ke utara. Ini adalah nama seorang tokoh juga, yaitu Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, bagi orang-orang Bandung ini sangat melekat sekali dengan sebutannya adalah Jalan Dago. Kenapa disebut Dago? Ya, jadi dulu
ketika kawasan Bandung Utara ini masih merupakan sebuah hutan belantara yang sangat lebat, ada akses di tengah-tengah hutan ini yang menghubungi desa sebelah utara dengan pasar di selatan alun-alun Bandung ya. Nah, di utara ini penduduknya mereka bercocok tanam. Ketika panen buah-buahan dan sayuran, itu mereka dibawa ke pasar untuk dijual. Dan mereka tidak berani berdiri sendiri. Mereka membuat sebuah kelompok-kelompok kecil ya, untuk membawa hasil bumi untuk dijual. Kenapa mereka tidak berani sendiri-sendiri? Karena di hutan ini masih banyak binatang buas dan juga para perampok yang mengganggu mereka. Nah, mereka ini berkumpul pada salah satu titik di daerah Bandung Utara. Di titik tersebut mereka berkumpul dan saling menunggu satu sama lain. Nah, menunggu dalam bahasa daerah itu disebutnya adalah Iya, Pak, dagu, banyak. ya, yang akhirnya menjadi satu strat jalan dagu Banyak, Pak. dan sekarang namanya jalan Juanda. Nah, sepanjang jalan ini dulunya adalah merupakan deretan rumah-rumah orang-orang Eropa, orang-orang Belanda ya. Banyak berubah ya. Nah, dalam kota Bandung ini, ya, kalau kita berada di atas kota Bandung, lihat ke bawah, Bandung ini bagaikan sebuah kesatuan raksasa yang dikelilingi oleh gunung-gunung berapi. Ya. Jadi inilah yang membuat kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan, ya. Sehingga kota Bandung ini karena dicalonkan untuk menggantikan posisinya Batavia sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda, ya. Aduh. Iya, jadi pada tahun 1920 ya, pada tahun 1920 ya, kawasan yang di depan yang sekarang merupakan gedung sate ini dulunya itu ke utara itu direncanakan dibangun 16 bangunan baru ya, jadi untuk memindahkan kantor-kantor yang ada di Batavia ini ke Bandung. Dikerjakanlah sekitar 2.000 tenaga kerja, kemudian juga 150 orang sengaja didatangkan dari negara Tiongkok karena mereka ahli mengukir batu maupun kayu, ya. Sayangnya dalam perjalanan ini terjadi krisis ekonomi benua Eropa sehingga pembangunan ini terhambat ya. Pada 1924 hanya 2 bangunan saja. Akhirnya pemindahannya dibatalkan, ya. Ya, Nah, ini di sate di ngantri. sebelah kanan Sate kita lihat ngantri. ya. Ini pada antri panjang ya. Ini adalah antri untuk mendapatkan sate jandol nih ya. Jadi ini adalah merupakan satu kuliner yang ramai dikunjungi di Bandung ini ya. Nah, ini sebelah kiri bagian belakangnya dari gedung sate yang menghadap ke selatan. Ini adalah merupakan kantornya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian kita perhatikan sedang kasir yang berbentuk sate di puncaknya. Itu ornamen bulatan-bulatannya itu ada 6 buah. Ini adalah melambangkan jumlah pembangunan gedung sate sebesar 6 juta gulden. Kemudian dari pintu sebelah selatan ini ya bisa akses menuju
Museum Gedung Sate ya, kalau tertarik dengan Gedung Sate ya, ada museumnya di bagian selatannya. Kemudian kita masuk ke komplek. Nama-nama jalannya ini adalah pakai awalan C ya. Jalan Citarum, Jalan Ciliwung, Jalan Cimandiri. Kemudian juga di Jawa Barat ini banyak nama-nama kota yang awalan C ya. Ada Cirebon, ada Cilegon, ada Cimahi, Cianjur ya. Ini adalah air ya, dalam bahasa Sunda air. Jadi orang-orang ketika akan membuat sebuah kampung, biasanya itu dekati sumber kehidupan, sungai atau air ya, dalam bahasa Sundanya itu air. Sehingga banyak nama-nama daerah yang dipengaruhi oleh nama sungai. Kemudian dari persimpangan berikutnya kita akan nyebrang masuk ke kompleks. Nama-nama jalan adalah nama-nama pulau yang ada di Nusantara. Kita akan masuk ke Jalan Lombok ya. Itu apa kok? Nah di sini ada beberapa kuliner yang bisa direferensikan ya. Di sebelah sini nanti biasanya jam 9-an ada tukang bakso ya di pinggir jalan roda. Kemudian di sini kita adalah salah satu cabangnya dari Gudeg Banda ya. Gudeg Banda. Ya, Gudeg Banda ini adalah berawal berjualan di pinggir jalan ya, pakai roda. Kemudian banyak pelanggannya sampai bisa menyewa sebuah rumah di Jalan Banda. Nah dari situlah brandnya dari Gudeg Banda menjadi Gudeg Banda ya. Jadi depan di sebelah kiri ini juga ya, kalau suka dengan bakso atau lomi, ini ada salah satu yang selalu ramai dikunjungi ya. Nah ini ya sebelah kiri ini, jadi siap-siap. Merah. Ya, dari Jalan Lombok kita akan berbelok ke sebelah kanan ya. Kita akan menyusuri Jalan Aceh, kemudian juga ke Kalimantan, Jalan Belitung, Jalan Sumatera, Jalan Jawa ya. Nah, kawasan Bandung Utara ini adalah merupakan sebuah kawasan yang dirancang oleh kolonial Belanda. Dari di depan ada sebuah rumah yang mana rumah ini dulu pernah terkenal dengan sebutannya adalah rumah kentang ya. Posisinya adalah sebelah kanan ya, sekarang sudah berubah jadi sebuah restoran ya. Jadi dulunya adalah rumah kentang. Tuh, kapal perang. Ya, ini adalah bangunan yang sekarang adalah merupakan salah satu kodiklat. Dulunya adalah salah satu bangunan yang dirancang oleh Wu Sumaker. Ya, dulu fungsinya adalah sebagai tempat pameran yang sering diadakan satu tahun sekali di Bandung. Sebelah kanan ini adalah sebuah kawasan yang jauh yang sengaja dibuat di tengah-tengah kompleks militernya Belanda ya. Dan ini namanya adalah Taman Maluku. Taman Maluku.
Di sebelah kanan adalah dulunya kantornya dari Panglima Bala Tentara Belanda ya. Dan sekarang adalah kantornya dari Panglima Kodam Siliwangi. Kita belok ke sebelah kiri, ini ada Jalan Kalimantan ya. Dan sebelah kiri bangunan ini kita lihat ya, banyak jendelanya. Ini sering disebutnya gedung 1000 jendela. Ya, jadi sebelah kanan ini adalah merupakan taman lalu lintas ya, merupakan taman yang dikhususkan buat anak-anak ya. Jadi di sini ada fasilitasnya, ada kereta api kecil.